Nah, setelah kita, mempelajari jenis-jenis reaktan, kemudian kelarutan elektrolit, maaf, sekarang kita bisa mempelajari tentang reaksi-reaksi asam dan basa. Jadi tujuannya di sini kita bisa mengetahui zat apa yang dihasilkan dari suatu reaksi tanpa diberitahu. Nah, dulu lagi kelas 10 kita kan selalu belajar menyetarakan reaksi kimia tuh. Biasanya kita dikasih tahu reaktannya apa, produknya apa. Nah, sekarang kita bisa menentukan produk yang akan terbentuk apa hanya dengan melihat reaktannya. Nah, ada beberapa jenis reaksi antara asam dan basa. Yang pertama, ini saya kelompokkan dalam satu kelompok aja. Reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Ini sudah dibahas waktu kita membahas tentang cara kalorimetri, penentuan delta H netralisasi. Nah, itu dulu udah pernah dibahas di semester 1. Nah, kita juga pernah bahas ini di materi titrasi yang belum lama ini. Nah, ini akan saya bahas ulang lagi di sini sepintas karena yang 3 reaksi yang di bawah ini belum pernah ada contohnya. Kalau yang di atas udah pernah. Nah, intinya reaksi asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Garam itu adalah yaitu tadi ya senyawa ionik yang terdiri dari kation dan anion. Kationnya bukan H+, anionnya bukan OH-. Nah, saya akan beri contoh reaksi antara asam dan basa. Contoh misalnya reaksi antara kalium hidroksida dengan asam nitrat misalnya. Nah, yang terjadi di sini adalah pertukaran pasangan anion kation. Jadi ion K nanti akan jadi berpasangan dengan ion NO3, K-nya K+, NO3-nya NO3-. Jadi nanti akan dihasilkan senyawa KNO3. Nah, di sini kita perlu menentukan nih apakah senyawa ini larut atau enggak. Kalau kita ingat, di sini ada ion kalium dan ada ion nitrat. Dua-duanya selalu larut. Jadi nggak perlu ragu lagi, pasti di sini bentuknya aqueous. Nah, berikutnya ion OH- itu nanti akan jadi berpasangan dengan ion H+ dari asam. Nah, tentu ini akan membentuk air. Air itu bentuknya liquid. Kelihatan ya, saya beri warna berbeda kayak begitu. Ini kalau reaksi antara asam dan basa. Saya kasih contoh kalau valensinya nggak sama misalnya ya. Misalnya kita punya barium hidroksida, ini bervalensi 2 nih basanya. Basa kuat bervalensi 2. Kemudian mau kita reaksikan dengan asam asetat, asam lemah bervalensi 1. Nah, nanti yang terjadi di sini ion barium Ba2+ nanti akan berpasangan dengan ion asetat CH3COO-. Nah, senyawa yang dihasilkannya apa? Ba2+. CH3COO-nya 1-. Berarti anionnya harus dikali 2 ya. Jadi barium asetat seperti ini. Nah, kalau kita ingat ion asetat itu selalu larut. Jadi ini mengakibatkan barium asetat larut. Sisanya udah pasti air sih ya. Ini ada OH- sama H+. Tapi kan jumlahnya nggak sama, nggak masalah. Nanti kita setarakan persamaan reaksinya. Nah, menyetarakannya pun mudah karena kita bisa lihat dulu aja ion bariumnya. Kan dia logam ya, bariumnya sudah setara. Kemudian kita lihat sekelompok ion asetatnya. Oh, ini ion asetatnya ada 2 nih di sebelah kanan. Jadi kita langsung kalikan 2 saja di sini. Nah, sekarang atom hidrogennya di sini ada 2, yang dilepas di sini ada 2 juga. Nah, seperti itu. Jadi persamaannya sudah setara. Ini reaksi antara asam dan basa. Sekarang saya beri contoh reaksi antara
Yang kedua itu tadi oksida asam ditambah basa. Saya beri contoh, oksida asam misalnya seperti ini. Oksida asam itu biasanya unsurnya non-logam, direaksikan dengan basa, misalnya basanya KOH. Nah, hasilnya jadi apa? Kita di sini nggak tahu kation sama anionnya CO2 apa. Nah, kalau gitu kita ingat lagi, CO2 ini oksida dari apa ya? Nah, caranya kita gabungkan dulu CO2 dengan air. Ternyata kalau digabung dia jadi H2CO3. Oh, ternyata CO2 itu oksida dari asam karbonat. Jadi kita boleh menganggap kationnya H+, anionnya CO3 2-. Nah, tapi tentu itu hanya ini aja ya, hanya coret-coretan kita aja ya. Nanti waktu kita menuliskan persamaan reaksinya, kita tuliskannya yang bagian atasnya aja. Jadi ini sih hanya coretan kita aja ya. Oh, atau ini saya lingkari. Nah, yang dilingkari itu adalah cara pengerjaannya. Itu bukan hasilnya. Nah, jadi hasilnya gimana nih? Kita tukarkan pasangannya. Jadi CO3 kita pasangkan dengan K+, H dengan OH-. Nah, apakah ini larut? Ada ion kalium tuh. Dia selalu larut. Jadi Aki, kemudian H+ dengan OH- seperti biasa menghasilkan air. Persamaan tinggal kita setarakan. Ini kaliumnya ada 2 nih di kanan. Nah, sudah setara. Ini contoh reaksi antara oksida asam dengan basa. Saya beri contoh lagi, misalnya oksida asamnya yang lain, misalnya kita punya P2O5 misalnya. Ini kan oksida asam juga nih. Direaksikan dengan suatu basa, misalnya basanya apa ya? Misalnya basanya ini sukar larut, jangan ya. Saya ambil yang larut dulu deh. NaOH misalnya. Nah, di fosfor pentaoksida itu biasanya bentuknya padatan. Nah, gimana caranya? Kita kan nggak tahu P2O5 ini kationnya apa, anionnya apa. Kita gunakan bantuan. Kita ingat-ingat bentuk asamnya apa. Nah, kalau kita ingin tahu bentuk asamnya, kan oksida itu tidak mengandung air. Kalau bentuk asamnya berarti pasti mengandung air. Kita tambahkan air ke situ. Nah, atau kalau seperti ini kurang membantu, ingat saja bentuk asam yang mengandung unsur fosfor itu kan cuma ada 2 ya. Cuman ada H3PO4 dan H3PO3. Jadi kita cari aja dulu bentuk oksidanya yang mana, yang P2O5. Nah, ini kan pasti H-nya harus habis semua, harus dilepas semua. Ternyata oksida asam fosfat adalah P2O5. Kalau asam fosfat soalnya dia nanti jadinya P2O3. Oke, berarti kita tahu ini kationnya H+, anionnya PO4 3-. Nah, natrium hidroksida ini sudah jelas ya, Na+ dan OH-. Sekarang tinggal kita pasangkan Na dengan PO4. Nah, ada natriumnya, natrium kan selalu larut. Jadi Na3PO4 larut ditambah air seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita balik. Sekarang kita bahas contoh reaksi antara asam dengan oksida basa. Misal, kita punya asamnya asam nitrat. Mau direaksikan dengan oksida basa, misalnya oksida basanya kalsium oksida. Nah, ini juga sama kayak tadi caranya. CaO ini bentuk oksida apa ya? Nah, kita ingat-ingat lagi, kalau CaO digabung dengan air dia jadi apa sih? Nah, ini kan ternyata jadi CaOH2 kali ya. Oh, berarti CaO ini kationnya Ca2+, anionnya OH-. Jadi itu kita gunakan sebagai bantuan.
Lalu kita tukar pasangannya nih. Ca jadi nanti akan dipasangkan dengan NO3, membentuk CaNO3 dua kali. Ada ion nitratnya nih, ion NO3 selalu larut. Jadi kalsium nitrat juga larut. Kayak biasa, ditambah air. Nah, persamaannya disetarakan. Ini NO3-nya ada 2 ya. Oke, sudah setara. Yang tadi di atas sudah setara belum ya? Saya lupa. Oh, belum setara tuh. Maaf, kita setarakan sekalian ya. P-nya ada 2, Na-nya ada 6. Gini ya, udah setara. Yang atas setara nggak sih? Oh, sudah. Oke, ini kalau asam dan oksida basa. Nah, kalau keduanya oksida bagaimana? Misal, kalau kita punya reaksi antara N2O5 dengan misalnya Na2O. Nah, ini keduanya bentuk oksida. Yang satu oksida asam, yang satu oksida basa. Seperti biasa, kita lihat dulu bentuk asamnya apa. Ini ternyata adalah oksida asam nitrat. Ini adalah oksida natrium hidroksida. Nah, karena di sini tidak ada air, jadi ini nggak usah ada. Nah, kenapa saya tahu nggak ada air? Di sini nggak ada aqueous ya, nggak ada campuran dengan pelarut air. Jadi hasilnya tinggal NaNO3 saja. Nah, NaNO3 ini larut atau enggak? Karena di sini nggak ada air, berarti kita nanti harus lihat keadaannya sih. Sepertinya sih ini jadinya padatan ya, karena tidak ada pelarut di sini. Begini, sudah setara. Nah, itu reaksi antara asam dan basa. Jadi hasilnya selalu garam dan air, kecuali kalau keduanya oksida, kan di situ nggak ada air ya. Kalau gitu hasilnya cuman garam saja. Oke, nanti kita akan banyak berlatih soal yang ini. Kita lanjut dulu ke reaksi berikutnya. Kita bahas reaksi antara yang kedua, itu adalah reaksi antara amonia dengan asam. Gas amonia kalau direaksikan dengan asam itu nanti akan menghasilkan garam amonium. Nah, contohnya misalnya kalau kita punya gas amonia, kita reaksikan dengan asam klorida misalnya. Nah, yang terjadi nanti NH3-nya mengikat satu dulu atom H. Jadi dia akan menjadi ion NH4+. Kemudian di sini ada ion Cl- sisanya. Nah, keduanya nanti akan bergabung membentuk garam amonium klorida. Nah, garam amonium selalu larut ya, karena ion amonium selalu larut gitu. Jadi kurang lebih gitu caranya. Saya beri contoh lagi, misalnya kalau direaksikan dengan asam bervalensi 2 misalnya, H2SO4. Nah, sama seperti tadi, NH3-nya nanti mengikat dulu H+ dari sini. SO4-nya nanti berpasangan dengan ion amonium. NH4 plusnya kan, NH4-nya kan muatannya 1+, sulfatnya muatannya 2-. Nah, nanti akan terbentuk senyawa ini. Seperti itu ya, contohnya reaksi antara amonia dengan asam. Berikutnya adalah reaksi antara logam dengan asam. Nah, umumnya senyawa logam itu kalau direaksikan dengan asam akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Nah, garamnya itu nanti terbentuk dari
ion plusnya berasal dari logam, jadi logamnya akan membentuk kation. Kemudian kationnya akan berpasangan dengan anion dari sisa asam ini. Nah, H-nya nanti akan lepas menjadi gas hidrogen. Oke, saya kasih contoh ya, biar lebih jelas. Misalnya kita punya logam zinc. Nah, kalau dia direaksikan dengan asam klorida, maka zincnya ini akan menjadi kation. Nah, zinc itu kalau jadi kation muatannya 2+. Cek lagi aja tabel anion kation. Sini ada H+ dan ada Cl-. Nah, jadi nanti Zn-nya akan berpasangan dengan Cl-. Nah, ini Cl selama nggak ketemu sama Ag, PbCu sih dia pasti larut ya. Gitu. Nah, ada gas H2 di sini. Nah, kemudian contoh lagi misalnya kita punya logam kalsium. Akan direaksikan dengan misalnya asam nitrat. Nah, kalsium nanti muatannya jadi 2+. NO3-nya -1. Ion nitrat selalu larut. Nah, jadi begini. Oh iya, lupa disetarakan. Gitu. Misalkan lagi besi direaksikan dengan H2SO4. Nah, ini ada perjanjian aja ya. Besi itu kan bisa muatannya jadi 2+ atau 3+. Kita pilih yang 2+ saja di sini. Jadi nanti jadi Fe2+, SO4 2-. Nah, jadi gini. Ini larut pasti ya, karena ion sulfat hanya akan mengendap kalau bertemu dengan ion Ba, Ca, Pb, dan Sr. Gini, sudah setara. Nah, tapi ternyata ada logam-logam yang tidak bereaksi dengan asam kuat encer. Nah, di sini seluruh pembahasan yang kita lakukan itu mengacu pada larutan asam kuat yang encer atau asam yang encer, yang konsentrasinya kurang dari 1 molar. Nah, kalau konsentrasinya lebih dari 1 molar, nanti ini akan menghasilkan hasil yang lain lagi. Nah, akan menghasilkan reaksi redoks. Ketentuannya itu nanti ada di pembahasan elektrokimia kelas 12. Jadi sementara ini nggak usah dulu ya. Jadi intinya kalau logam direaksikan dengan asam kuat encer yang konsentrasinya kurang dari 1 molar, nanti hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Nah, tapi ada beberapa logam yang tidak larut dalam asam kuat encer. Itu adalah logam-logam yang sukar mengalami oksidasi. Di sini kelihatan ya logamnya itu bilangan oksidasinya naik semua nih. Nah, ada logam-logam yang susah mengalami oksidasi. Logam-logam itu adalah logam-logam Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Nah, ini logam-logam yang potensial reduksinya lebih besar atau lebih cenderung mengalami reduksi. Dia sukar teroksidasi atau larut dalam asam. Jadi kalau misalnya kita mereaksikan Cu dengan HNO3 encer misalnya ya, ini selalu encer yang kita bahas di sini, ini tidak akan bereaksi. Tapi kalau HNO3-nya pekat gimana? Bisa bereaksi, tapi itu tidak akan dibahas sekarang. Misalkan lagi kalau kita punya Au direaksikan dengan asam klorida encer, nah ini juga tidak bereaksi. Nah, deret ini, deret kereaktifan logam itu disebutnya deret volta. Nah, ini akan lebih jelas dipelajari di elektrokimia, di bab elektrokimia kelas 12. Ini deretnya ini terdiri dari logam-logam yang sudah diurutkan berdasarkan kereaktifannya. Makin ke kanan ini makin tidak reaktif, makanya susah bereaksi dengan asam. Nah, kalau yang di sebelah kiri dia logam-logam yang reaktif. Yang paling reaktif itu adalah litium kalau di deret volta ya. Ini ada Li, K, Ba, Ca, dan seterusnya. Nanti aja ini dibahasnya di kelas 12. Nah, yang penting kita tahu sampai sini aja dulu. Yang terakhir,
kita akan bahas reaksi antara ini logam, ini nomor berapa ya tadi? Saya lupa. Reaksi oh ini reaksi nomor 3, sekarang nomor 4. Nah nomor 4 ini biasanya kita kategorikan aja nih reaksinya reaksi dekomposisi rangkap gitu ya. Jadi ini boleh kita anggap reaksi garam dengan garam atau logam dengan garam. Jadi kalau kita punya logam direaksikan dengan garam, nah nanti hasilnya adalah garam yang baru dan logam yang baru. Nah untuk ini kita harus mengetahui deret kereaktifan logam. Jadi nggak usah semuanya aja deh, kita pelajari deret kereaktifan logam yang sering keluar aja. Logam yang paling reaktif itu adalah litium, kemudian kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc. Ini yang sering-sering disebut aja dulu ya yang kita pelajari. Nah, makin ke kanan logam ini makin kurang reaktif. Yang paling reaktif yang paling kiri. Hidrogen ini dianggapnya standar nolnya. Nah, Cu, Hg, Ag, PtAu ini yang paling sukar bereaksi. Nah, untuk apa kita belajar ini? Karena begini nih, karena misalnya kalau kita mereaksikan Li dengan misalnya NaCl, nah Li ini dia mudah teroksidasi. Jadi Li bisa menggantikan posisinya Na. Nah, Na-nya bisa keluar sebagai logam. Nah, di sini Li mengalami kenaikan bilox, sementara Na mengalami penurunan bilox. Nah, ini bisa terjadi karena Li lebih reaktif. Tapi sebaliknya kalau kita punya Na akan direaksikan dengan LiCl. Nah, di sini kita lihat posisinya Li terhadap Na itu yang lebih mudah teroksidasi adalah yang lebih kiri. Yang lebih mudah teroksidasi adalah Li. Jadi ini nggak bereaksi. Karena Li tidak mungkin didesak oleh Na. Nah, jadi di sini ada istilah logam yang lebih kiri itu bisa mendesak logam yang lebih kanan. Contoh lagi misalnya kita lihat ini ya Al dengan Zn, posisinya Al itu lebih kiri. Jadi kalau Al akan kita reaksikan dengan misalnya Zn NO3 2 kali. Nah, di sini bisa terjadi pertukaran. Al-nya bisa mendesak Zn. Zn-nya disuruh pergi jadi tinggal sendirian. Al-nya jadi bersenyawa dengan ion nitrat. Nah, ini ion nitrat selalu larut ya. Jadi kalau dilengkapi begini. Nah, ini bisa terjadi. Tentu ini harus disetarakan sih ya. Begini. Nah, tapi kalau kita balikan, Zn mau direaksikan dengan AlNO3 3 kali. Kita lihat posisinya Zn itu lebih kanan. Nah, kalau lebih kanan dia tidak bisa mendesak yang lebih kiri. Ini tidak bereaksi. Gitu. Oke, itu tadi reaksi logam dengan garam, reaksi nomor 4. Terakhir, ini reaksi dekomposisi rangkap atau reaksi pertukaran pasangan atau pengendapan ini biasanya disebutnya. Nah, biasanya ini reaksinya antara garam dengan garam, larutan garam dengan garam. Misalnya kalau kita punya NaCl, kita reaksikan dengan misalnya ZnSO4.
Nah, yang terjadi Na nanti jadi akan berpasangan dengan SO4, Zn dengan Cl. Nah, cuman reaksi ini hanya akan terjadi kalau menghasilkan endapan. Nah, ini kalau kita periksa dulu, nanti reaksinya terjadi akan menghasilkan Na2SO4. Ini garam yang ada ion natriumnya pasti larut, dan ZnCl2. Zn-nya nggak ketemu dengan Ag, Pb, dan Cu, jadi ini juga pasti larut. Nah, kalau tidak menghasilkan endapan seperti ini, berarti ini tidak terjadi reaksinya. Yang terjadi itu yang seperti apa? Kayak gini nih misalnya. Misalnya kita punyanya reaksinya antara FeSO4 dengan misalnya AgNO3. Nah, ini kalau direaksikan hasilnya nanti jadi Ag2SO4, Ag jadi berpasangan dengan SO4, Fe dengan NO3 gitu dituker. Nah, Ag kalau ketemu sama sulfat dia sukar larut, karena ion sulfat dia sukar larut kalau bertemu dengan atau berpasangan dengan Ag, Cu, dan Pb. Jadi ini terjadi reaksinya malah karena menghasilkan endapan. Gitu. Salah satu aja yang mengendap, ini reaksinya berarti sudah berlangsung. Saya kasih contoh lagi, misalnya reaksinya antara ini nih, tembaga 2 nitrat dengan kalium iodida misalnya. Ini sering banget dipakai di lab karena hasil endapannya suka diamati warnanya kuning, jadi mudah diamati karena terjadi endapan. Jadi kayak ada warna kuning, garam yang endapan berwarna kuning yang terlihat jelas di campurannya. Nah, di sini kan Pb nanti akan dipasangkan dengan I, NO3 nanti jadi berpasangan dengan K. Nah, KNO3-nya larut, PbI2-nya mengendap. Nah, ini dianggapnya juga terjadi. Ya, jadi untuk reaksi yang terakhir ini, kalau menghasilkan endapan atau menghasilkan gas itu baru terjadi. Kalau tidak ya tidak. Oh, saya belum kasih contoh yang menghasilkan gas. Contohnya misalnya gini aja deh. Direaksikan dengan KOH. Nah, ini kan nanti hasilnya jadi ionnya NH4+ sama SO42-, K+ dan OH-. Nah, nanti kita memasangkan ini ya, K dengan SO4, NH4 dengan OH-. Di sini nanti akan diperoleh K2SO4, ada kaliumnya pasti larut, dan NH4OH. Nah, ini adalah senyawa hipotesis. Ingat lagi, senyawa hipotesis ini ada di pembahasan awal mengenai asam dan basa. Senyawa ini nggak beneran ada, jadi kalau terbentuk sebagai produk reaksi dia harus langsung diurai. Nah, diurainya jadi apa? NH4OH itu harus diurai menjadi NH3 gas dan air. Nah, reaksi ini menghasilkan gas, jadi berlangsung reaksinya. Kalau kita setarakan jadi begini. Saya beri contoh lagi, misalnya ini direaksikan dengan HCl misalnya. Nah, nanti kan hasilnya saya tulis dulu ionnya biar nggak bingung. Ini nanti hasilnya jadi NaCl, ini sih pasti larut ya. Na-nya kan larut. Na dipasangkan dengan Cl, H+ dengan CO3 2-. Nah, asam karbonat ini juga termasuk senyawa hipotesis. Jadi dia tidak akan ditulis seperti itu dalam reaksi. Kalau dia bertindak sebagai produk, dia harus diurai menjadi air dan gas CO2. Nah, ini menyebabkan reaksi ini malah berlangsung karena menghasilkan gas. Nah, apa aja sih yang termasuk senyawa hipotesis? Saya tuliskan lagi aja deh daripada kamu nanti bingung mencari-cari lagi di video sebelumnya. Jadi NH4OH ini kalau bertindak sebagai produk, dia harus diurai langsung jadi
NH3 dan H2O. Kemudian H2CO3 juga ini asam karbonat. Ini juga hipotesis harus langsung diurai. Kemudian kalau kebetulan kita nanti menghasilkan asam tiosulfat sebagai produk, ini juga harus langsung diurai. Seperti itu. Contoh lah terakhir ya. Misalnya ada senyawa Na2S2O3 direaksikan dengan HCl. Ini kan ionnya Na+ sama S2O3 2-. HCl ionnya H+ dan Cl-. Kita tukerin ya pasangannya. Plus ya sama min ya. Nah, gini. NaCl ini sih pasti larut. Ada natriumnya, natrium itu selalu larut. Nah, di sini ada H2S2O3 atau kita akan memasangkan S2O3 dengan Cl. H+ dengan S2O3 2-. Nah, ini nggak boleh ditulis seperti ini karena ini adalah senyawa hipotesis. Karena asam tiosulfat selalu kalau dia bertindak sebagai produk terurai menjadi air, endapan, dan gas. Nah, reaksi ini berlangsung karena menghasilkan endapan dan air. Oke ya, ini reaksi yang terakhir.